Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Para hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Semoga kita semuanya sehat walafiat, bahagia, rizkinya berkah berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan dengan kerendahan hati dan keikhlasan yang dalam puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas karunia nikmat yang berlimpah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan yang agung serta kita dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Perkenankanlah saya di sini ingin menyampaikan tentang hikmah kemuliaan di bulan Ramadan. Kedatangan bulan suci Ramadan selalu menjadi momen yang paling dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh penjuru di dunia ini, terutama karena bulan tersebut menyimpan berbagai macam kemuliaan yang tidak bisa kita temukan pada bulan-bulan yang lainnya. Memahami setiap keutamaan Ramadan berdasarkan dalil yang jelas akan memotivasi kita untuk menjalankan ibadah dengan lebih maksimal melalui kesadaran akan besarnya janji Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba tentu akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Bapak Ibu hadirin rahimatillah. Bulan Ramadan memiliki keutamaan banyak sekali, di antaranya kita mengacu pada hadis yang agung yang menunjukkan bahwa Ramadan adalah menurut sabda Rasulullah SAW, apabila datang awal malam dari bulan Ramadan, maka setan-setan dan jin-jin yang sangat jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang ditutup. Dan seorang penyeru menyerukan, "Wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai orang-orang yang menginginkan dijelekkan, tahanlah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, yang demikian itu terjadi pada setiap malam." HR Tirmizi dalam sunannya nomor 682 dan Ibnu Majah dalam sunannya nomor 1682. Dihasankan As-Sahih Albani rahimahullah dalam Al-Miskat nomor 1960. Syekh Utsmani rahimahullah menjelaskan, pintu-pintu surga dibuka pada bulan ini oleh karena banyaknya amal soleh yang dikerjakan dan sekaligus untuk memotivasi umat Islam agar melakukan kebaikan. Pintu-pintu neraka ditutup karena sedikit maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dan setan-setan diikat dan dibelenggu, tidak dibiarkan lepas seperti di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat manusia yang ingin menjalankan, tentu saja ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pahala berlipat ganda. Amalan baik di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa dalil yang menunjukkan pahala yang berlipat pada sebagian amal dan sebagian waktu di bulan Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, sebagaimana pahala amalan puasa akan berlipat-lipat dibanding amalan lainnya, maka puasa di bulan Ramadan lebih berlipat pahalanya dibanding puasa di bulan-bulan lainnya. Ini semuanya bisa terjadi karena mulianya bulan Ramadan, dan puasa yang dilakukan adalah puasa yang wajib. Artinya kalau kita meninggalkan maka harus diganti. Nah, tentu saja oleh Allah Subhanahu wa taala akan
diberikan pahala yang berlipat. Allah pun menjadikan manusia di bulan Ramadan sebagai bagian dari rukun Islam, tiang penegak Islam di dalam Lataid Al-Ma'rif halaman 271. Jika Ramadan tiba, berumahlah saat itu karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Kalau misalnya kita akan berumroh. Namun demikian, Al-Qari dalam Mirqah Al-Mafatih berkata, maksud senilai haji adalah semisal dalam pahala, akan tetapi yang sebenarnya terjadi, pahala haji tetap lebih berlipat daripada pahala umroh, karena haji adalah salah satu rukun Islam. Kemudian yang ketiga, turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, menjadikan bulan yang penuh berkah. Salah satu keutamaan Ramadan yang paling mendasar adalah terpilihnya bulan ini sebagai waktu diturunkannya kitab suci Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menegaskan kemuliaan ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 berbunyi, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat ini menunjukkan bahwa Ramadan merupakan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan untuk memperbanyak tadarus dan mengkaji makna ayat-ayat suci selama bulan ini berlangsung. Jadi, menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk kembali kepada petunjuk Allah merupakan langkah terbaik untuk meraih keberkahan hidup. Kemudian adanya malam Lailatul Qadar. Salah satu malam di bulan Ramadan adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Keutamaan-keutamaan itu membuat bulan Ramadan sangat istimewa bagi umat muslim. Puncak dari segala keutamaan Ramadan adalah kehadiran satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keistimewaan malam ini secara khusus dalam surat Al-Qadar ayat 3. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Meskipun tanggal yang pastinya dirahasiakan, kita diperintahkan untuk mencarinya pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Strategi terbaik untuk meraih malam ini adalah dengan meningkatkan intensitas ibadah seperti itikaf dan zikir. Dengan mendapatkan keutamaan malam tersebut, seorang muslim seolah-olah telah beribadah selama puluhan tahun lamanya. Jadi, fokuslah untuk menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan demi meraih anugerah yang luas, yang luar biasa ini. Nah, secara keseluruhan, keutamaan Ramadan yang bersumber dari dalil-dalil tersebut membuktikan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Bulan ini merupakan anugerah agar kita dapat kembali kepada fitrah yang suci dan meraih derajat taqwa. Tetapi kita perlu berpikir juga akan keseimbangan hidup kita atau beribadah kita selama Ramadan. Karena kita manusia memiliki ruh, jiwa, fisik, dan hati. Nah, itu harus dibuat keseimbangan agar pada waktu melakukan puasa, badan kita sehat dan tentu saja sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena kita ketahui di bulan puasa itu kita terbatas sekali mengkonsumsi kalori untuk tenaga, yaitu hanya pada waktu sahur dan pada waktu buka puasa. Sehingga hal itu harus kita pilih dan pilah. Gizi atau makanan, minuman yang kita pilih agar keseimbangan dari seluruh aktivitas selama bulan Ramadan, selama 30 hari itu, untuk meraih pahala yang begitu besarnya, kita tetap sehat dan semangat. Juga kita jangan lupa persiapan kesehatan badan kita.
Walaupun kita terbatas mengkonsumsi makanan, yaitu hanya sahur dan buka puasa, maka kita tetap harus ada kegiatan fisik, yaitu berolahraga, disesuaikan dengan kemampuan kita dan usia kita. Melalui pemanfaatan waktu yang efektif, semoga kita semua bisa meraih ampunan dan keberkahan yang sempurna dengan sehat, semangat, lahir dan batin. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.